Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, di sini pada sesi kali ini kita nanti akan sedikit membahas tentang komponen kurikulum pada operasional di satuan pendidikan. Namun sebelum kita pelaksanaan materi ini, lebih baiknya kita berdoa. Mungkin bisa Pak Hari bisa memimpin doa mungkin sebentar. Minta tolong Pak Hari. Baik Pak, baik rekan-rekan semua. Sebelum kita memulai kegiatan pelatihan pada pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Pak Hari. Baik, kita langsung saja ke materi yang akan kita bahas pada saat kali ini adalah komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Mungkin untuk materi ini sudah tidak asing lagi untuk di rekan-rekan atau di Bapak Ibu di satuan pendidikan masing-masing karena komponen kurikulum kita sudah hampir ya makanan tiap hari lah untuk itu. Baik, kita sedikit di sini. Nah, ini saya rasa sudah banyak yang paham nih tentang proses penyusunan kurikulum untuk di operasional kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi yang pertama di sini ada komponen yang menjadi komponen utama dan dia ditinjau setiap 4 sampai 5 tahun sekali. Yang pertama yaitu pada komponen karakteristik satuan pendidikan. Jadi di sini adalah dari analisis konteks itu dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial, budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Karakteristik melingkupi satuan pendidikan dan program keahliannya. Jadi di sini Bapak Ibu, yang namanya satuan pendidikan mesti dia mempunyai keunikan masing-masing pada sekolah tersebut. Nah, mungkin bisa keunikan itu bisa ditonjolkan. Jadi biar karakteristik itu bisa melingkupi di satuan pendidikan di sekolah Bapak Ibu. Yang kedua yakni visi, misi, dan tujuan. Visinya di sini menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Yang kedua adalah nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, di sini nanti ada keterkaitan nih antara visi dan misi. Jadi di misinya ini adalah menjawab bagaimana sekolah mencapai daripada visi. Nah, ini poin yang pertama. Dan yang kedua pada misi juga sama ini. Jadi nilai-nilai yang penting itu untuk dipegang selama menjalankan misi. Jadi antara visi dan misi ini ada keterkaitan Bapak Ibu. Nah, mungkin yang di ketiga ini di tujuannya, di tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik itu yang pertama. Yang kedua, dia tujuan menggambarkan patok-patok. Apa ini Bu ya patok-patok ini? Atau milestone yang penting dan selaras dengan misinya. Atau apa ya batas-batas ini Bapak Ibu mungkin ya. Yang selanjutnya yakni strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Yang selanjutnya, nah kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini tujuannya kita ada 4 poin yang mesti kita perhatikan Bapak Ibu.
Dan visi misi itu dia untuk lingkup sekolah, ini catatannya, sedangkan tujuan itu disusun untuk lingkup program keahlian berdasarkan analisis kebutuhan pada dunia kerja. Ini untuk yang komponen yang ditinjau biasanya pada 4 ke 5 tahun. Nah, yang di sini yang sekarang komponen yang kedua, ini yang ditinjau pada tiap tahun, Bapak Ibu. Yang pertama di situ ada pengorganisasian pembelajaran. Jadi itu adalah cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar, atau cara sekolah mengelola pembelajarannya untuk mendukung pencapaian CP dan profil pelajar Pancasila. Itu misalkan pada mingguan atau pada sistem blok atau cara pengorganisasian lainnya. Nah, ini itu, atau jika ada muloknya Bapak Ibu, biasanya kan kalau sekolah itu dia mempunyai karakteristik sendiri, itu mulok biasanya disisipkan di jadwal atau di mata pelajaran, itu bisa dimasukkan di intrakurikuler Bapak Ibu. Yang kedua, pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Jadi untuk SMK proyek penguatannya ini terintegrasi dalam pengembangan karakter dan budaya kerja. Itu untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, yang selanjutnya yakni praktik kerja lapangan atau praktik kerja industri, itu adalah menyiapkan peserta didik agar memiliki pengalaman dan kompetensi di dunia kerja. Jadi kita mesti menyiapkan juga itu Bapak Ibu peserta didiknya. Nah, selanjutnya adalah ekstrakurikuler, yakni gambaran ekstrakurikuler dalam bentuk matriks atau tabel. Itu untuk kurikulum yang di pengorganisasian pembelajaran. Yang selanjutnya ini ada di rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah itu menggambarkan rencana pembelajaran selama 1 tahun ajaran. Jadi dia berisi alur pembelajaran atau unit mapping untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Ada program prioritas satuan pembelajaran, satuan pendidikan. Itu Bapak Ibu yang komponen yang ditinjau pada setiap tahun. Jadi dari sini materi ini ada mungkin Bapak Ibu ada apa namanya yang perlu ditanyakan atau ada materi yang mungkin Bapak Ibu belum dipahami dari tadi kok. Sepertinya tegang ini peserta ini. Oke, Bapak Ibu ada? Nggak ada, Atau Pak Pak. Ali nih, kalau ini punya ice breaking nih, kalau Nah, biar pemecah ini nih, sepertinya tegang semuanya. Lagi kurang nih Pak is-breakingnya Pak. Mungkin sedikit aja Pak pertanyaannya. Kalau tadi kayaknya ada cerita pendampingannya. Biasanya pendampingan internalnya itu bagaimana Pak? Aduh, maaf tadi Pak, itu sound saya ini terputus ini, saya ganti ini. Diulang Pak, bisa diulang Pak? Oh ini kan ada pendampingan. Kalau pendampingannya ini itu secara internal dalam kurikulum itu siapa-siapa saja Pak? Oh iya, biasanya sih dari kalau di internal kurikulum itu biasanya sebatas dari wakil kepala bagian kurikulum di ke bawah Pak strukturnya. Jadi
kalau di kepala sekolah sih biasanya hanya sekedar mengetahui saja seperti itu. Artinya di kurikulumnya itu seperti apa, laporan dari wakil kepala sekolah di bagian kurikulum, nanti dia tinggal pelaksanaannya. Gitu. Oke, baik Itu Pak Ali. Terima kasih Iya, Pak. terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, tidak ada. Pak Hari, ada atau ice breaking mungkin? Biar tidak terlalu tegang ini. Apa ya? Yep. Oke, baik. Kayaknya Mungkin ya kalau ini mungkin sedikit apa ya? Saya kasih contoh mungkin kenapa mungkin agak sedikit melenceng dari materi ini Bapak Ibu. Mungkin ada biar agak refresh lah. Mungkin ada pertanyaan nih, kenapa kok spion itu ada dua ya? Mungkin ada yang bisa menjawab ini, Bapak Ibu. Kenapa dia untuk spion? Iya, spion di kendaraan itu kenapa dia ada dua itu Pak ya, Ibu? Mungkin lihat kiri khawatir kanan, aja Pak. kali Pak, pasang-pasangan. Kalau sebelah nanti nggak seimbang, Pak. Oh, nggak seimbang ya? Iya, Ibu Selva ada versi lain jawabannya. Mungkin biar nggak sakit leher, Pak. Jadi bisa Oh. tengok kanan dan kiri gitu. Iya, benar-benar. Oh, baik, benar semua ini. Tapi biasanya sih kalau dia cuma satu, dia bukan spion dia Bapak Ibu ya. Dia kesepian berarti. Oh Itu sih. iya. Aduh. Jadi harus ditemenin ya, Pak, biar nggak Iya. kespion. Betul, biar dia namanya spion dia ada dua, satu pasang dia. Oke. Oke, baik. Sementara itu materi yang bisa saya sampaikan tentang komponen kurikulum operasional mungkin di pertemuan selanjutnya nanti kita bisa dalami lagi materi tentang pendampingan, evaluasi, pengembangan profesional dan seterusnya untuk penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Baik, Bapak Ibu terima kasih. Sementara itu yang penting jangan lupa sholat, sehat dan menerapkan protokol kesehatan, Bapak Ibu Baik, ya. Pak. Terima kasih. Tidak ada ini lagi. Saya akhiri. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.